Ya, pemirsa masih di spesial dialog di libur Lebaran 2022 pemirsa, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Adi Lukman, Ketua GAPMI, dan kita masih bahas topik prospek industri Mamin di momentum Ramadan dan Lebaran 2022. Pak Adi, kita lanjutkan kembali. Ya, Selain dari konflik Rusia dan Ukraina, kenaikan PPN 11%, kemudian inflasi ya, tampaknya sudah mulai menanjak benar, naik nih Pak. Di global juga benar. seiring juga sudah menanjak naik ini. Ya, ya. Seperti apa dampaknya kepada industri makanan minuman? Apakah ada penyesuaian harga lagi atau Ya. ada hal-hal lain yang mungkin bisa disampaikan? Oke, jadi pertama saya mau bicara tentang PPN. PPN ini sebenarnya kenaikan 10 menjadi 11% bagi perusahaan menengah besar yang tertib pajak atau bahkan yang kecil kalau dia tertib pajak, sebenarnya kenaikan ini tidak terlalu berat karena PPN itu sifatnya kan keluaran dan masukan yang bisa dikompensasikan. Tapi kita harus sadar bahwa kondisi di Indonesia ini memang masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum tertib pajak administrasinya, sehingga penambahan 1% ini akan menjadi beban, di mana 1% ini cukup signifikan bagi consumer goods seperti itu. Nah, inilah yang menurut saya memang timingnya agak kurang pas ya, karena memang dalam situasi kenaikan semuanya ini, kenaikan komoditi, kenaikan energi, kenaikan logistik yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu tentunya para pelaku usaha yang saya himbau untuk melakukan tertib pajak supaya dampak PPN ini tidak dibebankan ke konsumen. Kalau bisa dijadikan keluaran masukan. Nah, ini yang menurut saya cukup berat kalau tidak tertib pajak, sehingga dampak langsung ke konsumen. Kemudian kalau inflasi memang tidak bisa dihindari, hampir semua negara inflasinya sangat tinggi sekali saat ini. Dan makanan minuman berkontribusi terbesar di dalam inflasi di Indonesia. Nah, inilah yang menurut saya tantangan yang terberat. Nah, menimbang hal tersebut memang bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk pangannya itu mayoritas single commodity seperti minyak goreng, terigu, dan lain sebagainya. Tentunya mereka sudah menaikkan harga karena tidak bisa tahan lagi karena karena tidak pasti akan rugi kalau tidak naik harga. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pengolahan makanan minuman dengan berbagai macam bahan baku, bahan tambahan pangan, kita masih bisa mensiasati dengan berbagai upaya, efisiensi, kemudian substitusi dan lain sebagainya, sehingga kita masih bisa bertahan ya, mudah-mudahan sampai Lebaran ini kita akan evaluasi. Nah, setelah itu tentunya kita harus realistis, kita harus melihat apakah ini masih bisa bertahan atau tidak. Kalau memang ini sudah tidak bisa bertahan lagi, tentunya industri makanan minuman akan bernegosiasi dengan distributor, dengan retail untuk penyesuaian harga. Ya, kalau kita bilang bukan kenaikan harga lah, ini penyesuaian ya, karena di mana-mana sudah sangat tinggi sekali seperti itu. Baik Pak Adi, tadi Anda katakan di momentum Ramadan dan Lebaran ada peningkatan. Di sisi lain, Ya, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh industri makanan dan minuman di Indonesia. ya. Dengan adanya perimbangan ini, bagaimana GAPMI melihat ini untuk pertumbuhan industri makanan dan minuman di tahun 2022 ini? Ya, kalau saya lihat dari sisi pertumbuhan, saya masih cukup optimis. Mudah-mudahan kita bisa mencapai minimal 5% ya tahun ini ya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah sekitar 5 sampai 5,2 ya. Mudah-mudahan industri makan minuman minimal bisa mencapai 5%, bahkan kalau cukup baik bisa 7% ya. Meskipun tantangannya bagi industri makan minuman ada di bottom line. Bottom line-nya adalah mungkin banyak yang tergerus dengan kondisi seperti ini. Baik, Pak Adi, bagaimana dengan persoalan bahan baku? Tampaknya ini sudah menjadi masalah klasik begitu. Ya, Tidak benar. hanya adanya perang Rusia dan Ukraina, Ya, jauh-jauh sebelum ini bahan baku benar. tampaknya masih menjadi permasalahan yang cukup rumit bagi industri Benar. makanan minuman. Apakah sudah ada progres ke arah perbaikan, Pak, dari sisi bahan baku begitu? Jujur sampai saat ini masih cukup menjadi tantangan berat ya, meskipun pemerintah sudah berupaya, dan salah satu upaya yang menurut saya cukup baik, Kementerian Perindustrian baru saja mencanangkan digitalisasi pengadaan susu lokal ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi basis, kalau ini sukses bisa menjadi bagian dari perbaikan sektor hulu.
Karena kita harus akui bahwa masih banyak bahan baku kita yang harus import. Ya. Perbaikan data, digitalisasi data, dan lain sebagainya, dan juga pemerintah menerapkan kebijakan neraca komoditas. Ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi titik awal untuk kita bergerak bersama bagaimana mendorong sektor hulu lebih dipercepat, ya, karena terus terang perkembangan industri di hilir ini sangat cepat sekali. Kalau kita tidak diimbangi di sektor hulu, makin lama makin banyak kita harus mengimport. Oleh sebab itu, saya menghimbau pemerintah, koordinasi sinkronisasi hulu hilir ini sangat penting sekali dalam rangka kita memperkuat ketahanan industri kita, terutama ketersediaan bahan baku. Karena kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan PP yang ada, pemerintah ini bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan baku di industri untuk mendorong pertumbuhan industri. Nah, tentunya Kementerian Perindustrian dalam hal ini sebagai leading sektornya harus bisa mengajak kementerian lainnya, ke pertanian, kelautan, kehutanan, untuk sama-sama mendorong ketersediaan di hulunya. Tanpa itu akan sulit bagi substitusi import ini dan akan semakin banyak ketergantungan. Apalagi saya kasih contoh ya, industri dairy atau industri susu tahun lalu itu pertumbuhannya cukup tinggi sekali, bahkan dari sektor asing itu mencatatkan pertumbuhan investasi di industri makanan itu 47% pertumbuhannya tahun lalu, dan kebanyakan bergerak di sektor industri susu atau dan turunannya. Nah, sekarang industri susu membutuhkan sekitar 80% bahan bakunya masih import. Kalau di hilirnya terdorong cepat pertumbuhannya, di hulu tidak diimbangi, saya khawatir kenaikan import ini akan menjadi semakin tinggi, bahkan bisa lebih dari 80%. Oleh sebab itu sangat tepat Kementerian Perindustrian melakukan prioritas digitalisasi pengadaan susu di Indonesia secara nasional, mudah-mudahan dengan data yang baik, kemudian didorong oleh Kementerian Pertanian bisa mendorong produksi susu nasional, mudah-mudahan ini akan menjadi dorongan yang cukup positif di dalam sinkronisasi program pemerintah ini. Gitu. Baik, Pak Adi, perkembangan terbaru dari dalam negeri ini terkait dengan keberadaan dari minyak goreng yang cukup langka dan harganya juga cukup mahal. Dengan adanya isu terkini ini, ada dampak kepada industri makanan minuman tidak, Pak? Sementara kita bersyukur bahwa industri makan minuman tidak terdampak dalam ketersediaan, karena kita sejak awal itu industri makan minuman itu menggunakan minyak goreng yang tidak bersubsidi, tidak ada kaitannya dengan program pemerintah. Kita melakukan komersial, harga-harga komersial B2B langsung dengan produsen minyak goreng, dan spesifikasi produk yang minyak goreng kita pakai itu berbeda-beda setiap perusahaan. Jadi dengan kebijakan pemerintah mulai dari HET, DMO, kemudian pelarangan ini semua sampai saat ini tidak ada masalah, kecuali pada beberapa waktu lalu terdampak karena kebijakan tersebut, industri makan minuman awal-awal ada yang ditolak oleh pabrik minyak goreng, ternyata ada persyaratan kita harus registrasi ke produsen minyak goreng untuk bisa disuplai. Nah, setelah registrasi semuanya lancar, seperti itu. Untuk tujuan yang lebih tinggi lagi atau tujuan yang lebih besar lagi, Pak Adi, bagaimana Anda melihatnya? Apa upaya yang dilakukan oleh industri Mamin, terutama di Indonesia, untuk masuk ke dalam rantai pasok dunia ini, Pak Adi? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, kita harus bersama-sama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan semua untuk membangun industri makanan, minuman, dan agro ini yang lebih kuat, tangguh, ya, dan kita butuh kerjasama yang baik, mulai dari ketersediaan bahan baku, kemudian kebijakan yang konsisten dan sinkron antar satu kementerian dan lembaga, ya. Kemudian kita harus didorong juga oleh sumber daya manusia yang kompeten, ya. Kemudian didorong oleh inovasi-inovasi serta infrastruktur dan logistik ini harus diperkuat oleh pemerintah. Karena tantangan di Indonesia lagi-lagi adalah logistik ini sangat mahal sekali, dan bahkan dengan energi yang meningkat sekarang ini semakin berat logistik kalau kita tidak benahi logistik nasional. Nah, 5 hal tersebut harus sinkron membangun ekosistem industri makanan, minuman, dan agro yang tangguh supaya kita bisa lebih berdaya saing dan tentunya
lebih terjangkau untuk masuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Seperti itu, Mas David. Baik Pak Adi, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih atas pembahasannya terkait dengan prospek industri Mamin dan momentum Ramadan dan Lebaran di 2022, dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Adi, terima kasih, sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Mohon maaf lahir batin buat pemirsa IDX Channel. Baik, terima kasih. Ada Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum GAPMI pemirsa, dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di spesial dialog edisi Libur Lebaran di 2022 ini. Akhirnya saya David Sanovo dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.